Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna. Apakah manusia itu dibiarkan begitu saja mereka mengatakan amanna, kami beriman, wahum la yuftanun, lalu mereka tidak diuji? Allah bertanya kepada kita semua, apakah manusia itu dibiarkan begitu saja mengatakan kami mukmin, kami muslim, kami beriman, wahum la yuftanun, lalu mereka tidak diuji? Maka semua yang mengaku kami beriman, di saat itu dia sedang mengatakan ujilah aku. Ketika kita berani mengatakan aku beriman, maka saat itu kita sebenarnya sedang mengatakan ujilah aku. Maka jangan heran kalau ujian itu datang, karena keberanian mengatakan aku beriman kepada engkau ya Allah, aku beriman kepada engkau wahai Rasulullah, aku beriman kepada malaikat, kitab, nabi-nabi, rasul-rasul, hari kiamat, takdir. Konsekuensinya kita sudah mengatakan ujilah aku. Maka ketika ujian itu datang, kita jangan terkejut, karena itu adalah konsekuensi daripada iman, daripada keyakinan. Namanya kita sebut di dalam salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, qabliyah, ba'diyah, tahajud, witir, doa, tasbih. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nama Ibrahim kita sebut 4 kali karena ujian yang luar biasa. Lahir seorang ayah bernama Azar. Azar bukan hanya sekedar penyembah berhala, dia yang menciptakan berhala. Idh qala Ibrahimu li abihi Azara atattakhidhu asnaman alihah. Ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, kenapa engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan wahai Azar? Apa jawab Azar? La illam tantahi, kalau kau tidak berhenti menceramahi aku, kalau kau tidak berhenti mendakwahi aku, la arjumannaka, aku lempar engkau pakai batu sampai mati, wahjurni maliya, tinggalkan aku. Apa kata Ibrahim alaihissalam? Sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan tetap memintakan ampun kepada Allah untukmu wahai Azar. Innahu kana bi hafiyya, sesungguhnya Allah itu amat sangat denganku dan dia akan mengabulkan segala doa-doa. Lulus satu ujian, tapi ujian belum selesai, bahkan ujian baru saja dimulai. Lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berhadapan dengan penyembah bintang, matahari, bulan. Mereka mengakui bahwa nasibnya diatur oleh bintang gemintang. Ada orang mengatakan Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Ketika Nabi Ibrahim melihat bulan mengatakan ini adalah Tuhan. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika bulan hilang saat matahari terbit, aku tidak suka kepada bulan yang sudah menghilang. Falamma ra'asy syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ketika dia melihat matahari muncul, ini Tuhan, ini lebih besar. Ibrahim alaihissalam tidak mencari Tuhan karena dia Nabi. Sebenarnya Nabi Ibrahim alaihissalam sedang mengajarkan kepada umatnya bahwa matahari, bulan, bintang gemintang bukan Tuhan, tapi makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada hubung kait nasib manusia dengan bintang gemintang yang diyakini manusia sekarang sebagai astrologi, sebagai zodiak, percaya kepada ramalan perbintangan. Nabi Ibrahim alaihissalam ingin mengajak umatnya berdialog bahwa bintang Neptunus, Merkurius, Pluto dan Mars tidak berkuasa terhadap nasibmu. Kadzdzabal munajjimun walau shadaqu, berdusta ahli perbintangan
Kalaupun betul ramalannya, itu hanya kebetulan saja. Man ata'arrafan, siapa yang datang kepada peramal, fasaddaqahu bima yaqul, percaya dia pada ramalan, falam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Man ata'arrafan, siapa yang datang kepada peramal, au kahinan atau dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya dia pada ramalan itu, faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia dianggap sudah kafir, ingkar kepada wahyu yang sudah diturunkan Allah kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim lulus dengan menghadapi ujian penyembah bintang gemintang. Ujian belum selesai. Nabi Ibrahim berhadapan dengan umat yang menyembah patung-patung yang besar-besar. Ketika mereka pergi ke kebun, Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung itu. Lalu dia ambil satu kampak, dia gantungkan di leher patung yang paling besar. Setelah mereka pulang dari kebun, mereka melihat tempat ibadah mereka hancur, bertebaran, berserakan, berkeping. Mereka mudah, ini pasti perbuatan Ibrahim. Mereka menangkap Nabi Ibrahim. Mereka berkata, a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim, apakah engkau yang sudah melakukan ini wahai Ibrahim? Engkau sudah menghancurkan Tuhan-Tuhan kami. Nabi Ibrahim menunjuk patung yang paling besar. Bal fa'alahu kabiruhum hadza, yang melakukan ini adalah patung yang paling besar. Fas'aluhum in kanu yantiqun, tanyalah patung-patung itu kalau mereka mampu berbicara. Nabi Ibrahim ingin mengajak akal, fikiran, otak masyarakatnya. Kalau melindungi dirinya saja tidak mampu, apalagi melindungi kalian. Tapi yang namanya manusia, kalau dia kalah dengan argumentasi, kalah dengan otak, dia akan gunakan ototnya. Mereka menganiayanya. Berhadapan bukan dengan masyarakat, berhadapan bukan dengan pemimpin yang biasa, berhadapan dengan orang yang berkuasa 400 tahun lamanya. Sampai saking lamanya dia berkuasa, lalu dia bertanya, ailahun ghairi, adakah Tuhan selain aku? Dia tidak hanya menyembah berhala, tapi pada akhirnya dialah yang memberhalakan dirinya dan berkata, adakah Tuhan selain aku? Namanya Namruz. Lalu kemudian apa kata dia? Harriquhu, bakarlah Ibrahim alaihissalam. Mereka membakar Nabi Ibrahim. Mereka mengumpulkan kayu-kayu, mereka menghidupkan api unggun, mereka lemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api unggun. Di saat itu terjadilah mukjizat. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya nar, wahai api, kuni bardan, jadilah engkau sejuk. Andai ayat itu hanya sampai sejuk, maka bekulah Nabi Ibrahim. Tapi apa kata Allah? Ya nar, wahai api, kuni bardan, jadilah engkau sejuk, wasalaman, dan engkau selamat ala Ibrahim. Nabi Ibrahim keluar dari api yang berkobar itu dengan selamat. Hukum api berubah, yang membakar menjadi tidak terbakar, yang membakar menjadi tidak membakar. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ujian belum selesai. Ujian terus berlanjut selama hayat di kandung badan, selama jantung masih berdetak, selama nafas masih berhembus. Ujian tidak pernah selesai. Nabi Ibrahim menikah dengan Sarah. Sarah tidak mempunyai anak. Sampai-sampai mereka menuduh Sarah perempuan yang mandul. Ibrahim tidak akan mungkin punya anak. Ibrahim menikah dengan Hajar. Apa yang terjadi? Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir Al-Quranil Azim menyebutkan, saat Nabi Ibrahim sudah berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, umur 86 tahun. Takdir itu baru berkata setelah 86 tahun, Isma, dengarkanlah, Isma, kabulkanlah, Isma, perkenankanlah, Tuhan,
Ismail, perkenankanlah wahai Tuhan. Akhirnya anak itu lahir, diberi nama Ismail. Istajib ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim punya anak sesudah berumur 86 tahun. Apa yang terjadi setelah itu? Ternyata istri yang sudah divonis masyarakat mandul tidak akan mungkin punya anak, sudah tua renta, rambut sudah memutih, kaki sudah lemah, tulang-tulang sudah tidak berdaya. Rupanya takdir Allah berkata, Sarah mampu punya anak. Dan ketika itu umur Ismail alaihi salam 13 tahun. Maka umur Nabi Ibrahim 99 tahun. Lahir lagi seorang anak. Allah cuma ingin berkata kepada manusia, yang kau katakan tidak bisa, kata Allah. Yang kau katakan bisa, tidak, kata Allah. Selesaikah ujian? Belum. Allah ingin menguji Ibrahim alaihi salam. Anak ini mesti diantarkan ke tempat yang jauh. Nabi Ibrahim masih tetap dalam ujian. Ujian menghadapi pemimpin yang zalim, sudah. Ujian menghadapi ayah, sudah. Ujian menghadapi penyembah berhala, sudah. Ujian menghadapi penyembah bintang gemintang, sudah. Sekarang dimainkan dengan ujian perasaan. Perasaan istri Sarah, Hajar, sudah. Perasaan jauh dari anak, dia mesti jauh. Nabi Ibrahim alaihissalam membawa anak itu ke tempat yang kering kerontang. Jangankan tanaman, lumut pun tidak ada. Apa kata Nabi Ibrahim saat melihat anaknya jauh dari pelupuk mata? Askantu min zurriyati, aku tinggalkan anakku, buah hatiku, belayan jiwaku, biwadin ghairi dhi zar'in, di sebuah lembah yang tak ada tanam-tanaman, inda baitikal muharram, di samping rumahmu yang mulia ya Allah. Nabi Ibrahim kembali ke Palestina, sementara Hajar dengan Ismail tinggal di lembah yang amat sangat panas itu. Air sudah mengering, tidak ada minuman. Ujian tidak hanya datang kepada Ibrahim alaihissalam, ujian itu datang kepada anak bayi yang tidak berdosa. Apa dosa Ismail? Apa salah Ismail? Ismail bayi, belum akil balik, dia kehausan. Tapi Hajar bukan wanita lemah. Hajar bukan orang yang berpangku tangan. Hajar melangkah ke bukit Sofa, tidak ada air. Ke bukit Marwah, tidak ada air. 500 meter dia pergi berjalan. Ternyata air itu bukan datang dari tumit kaki yang berjalan. Air tidak keluar dari tumit kaki yang melangkah. Air tidak memancar dari tumit kaki yang berlari. Air itu keluar dari tumit kaki bayi yang belum bisa berdiri. Di saat Hajar sudah kembali dari bukit Sofa, dia kembali dari bukit Marwah, dia lihat air keluar dari tumit anaknya Ismail alaihissalam. Apa kata Hajar? Zamzam, zamzam, berkumpullah wahai air, berkumpullah wahai air. Allah ingin mengajarkan kepada kita, jangan sangka ujian itu hanya datang pada orang yang dewasa. Anak kecil pun diuji. Jangan katakan ujian itu datang pada laki-laki yang gagah perkasa. Perempuan yang lemah pun diuji. Padahal suaminya Nabi, padahal anaknya Nabi, dia tidak mengenadahkan tangan ke atas langit. Hajar tidak meneteskan air mata. Dia berjalan, dia berusaha, dia berlari. Walaupun air itu tidak ada di bukit Sofa, air itu tidak ada di bukit Marwah, air itu ada di tumit anak kaki kecil yang belum pandai berjalan. Selesaikah ujian? Belum. Ujian masih terus. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika sudah sampai usia remaja, Nabi Ibrahim bermimpi, ya bunayya, wahai anakku, wahai kesayanganku, inni ara fil manam, aku lihat dalam mimpiku, anni azba'uka, aku menyembelih lehermu, fanzur madza tara, apa pendapatmu wahai anakku. Sekarang di waktu yang sama, dua manusia sedang diuji. Ayahnya bernama Ibrahim, anaknya bernama Ismail, istrinya bernama Hajar.
Hajar yang mengandung, Hajar yang melahirkan, Hajar yang menyusukan, Hajar yang membesarkan. Tapi ujian ini akan terus datang silih berganti. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah membawa anaknya ke atas bukit Jabal Qurban, watallahu lil jabin, pisau itu sudah terasa dinginnya, sejuknya di kulit leher Ismail. Fafadainahu bidzibhin azim, kami menebus dengan sembelihan yang besar. Ibrahim, Ismail, Sarah, Hajar, Ishak bukan hanya seorang yang lulus ujian, tapi keluarga yang lulus ujian. Itulah kenapa nama mereka kita sebut kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali keluarga Ibrahim, kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Episode Ibrahim sudah selesai, tapi ujian kehidupan belum. Lahir pelanjutnya Musa alaihissalam. Musa tidak dilahirkan di permadani empuk. Musa tidak berada dalam selimut sutra, belum lagi lahir ke atas dunia seorang raja angkuh sombong, sedang mencari-cari anak kecil yang dilihat dalam mimpi bahwa akan ada anak yang merampas kekuasaan kerajaannya. Karena Fir'aun bermimpi, dalam mimpinya dia melihat ada anak kecil yang menarik mahkotanya, lalu dia kumpulkan dukun-dukun, penasehat-penasehat spiritualnya. Apa agaknya arti makna mimpi ini? Kata dukunnya berkata, ada anak kecil yang lahir tahun ini dan dia akan merampas kekuasaanmu. Semua anak-anak kecil yang dilahirkan di tepian sungai Nil disembelih. Yudhabbi'una abna'akum, dia menyembelih anak-anak laki-laki. Wa yastahnuna nisa'akum, anak perempuan dibiarkan hidup karena bukan ancaman. Apa salah anak kecil? Anak kecil yang tak berdosa, anak kecil yang tak tahu apa-apa, anak kecil yang tidak bisa berbicara, tapi mereka disembelih oleh penguasa yang zalim. Apa kata ibu Nabi Musa alaihissalam? Allah berfirman, wa auhayna ila ummi Musa, kami kirimkan ilham kepada ibu Nabi Musa, an ardi'i, susukan anakmu. Fa inni khifti alaihi, kalau kau takut anakmu nanti akan disembelih oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Fa alqihi fil yammi, hanyutkan dia ke sungai Nil. La takhafi, jangan kau takut. Wala tahzani, jangan kau sedih. Inna radduhu ilaik, kami akan mengembalikannya kepadamu. Waja'iluhu minal mursalin, kami akan menjadikannya salah satu dari rasul-rasul kami. Tidak ada satupun ayat bercerita tentang ayah Nabi Musa yang gagah, yang perkasa, yang kuat, yang bertenaga. Seorang perempuan yang katanya lemah, tapi dia perempuan yang luar biasa. Di balik sosok Musa yang bisa memukulkan tongkatnya memancar 12 mata air, Nabi Musa yang membelah laut merah, ternyata ada perempuan yang lulus ujian. Perempuan itu menghanyutkan anaknya. Dia tidak takut, dia tidak cemas, dia tidak ngeri, dia tidak khawatir. Anak itu dilepaskan di sungai terpanjang di dunia, menembus Afrika Utara hingga ke lembah Victoria, melewati berbagai negara. Dengan binatang berbisa, anak itu lepas. Anak itu hanyut, bukan ke hutan, bukan ke gurun. Anak itu hanyut ke tempat pemandian istri Fir'aun yang memang sudah lama merindukan seorang anak. Asiyah namanya. Ketika dia melihat ada kotak kayu, lalu dia memanggil dayang-dayangnya untuk mengambil kotak kayu itu. Apa gerangan? Ternyata setelah didekatkan ada sesosok bayi. Bayi itu dibawa ke istana Fir'aun. Fir'aun sudah menduga, inilah dia bayi yang akan merampas kekuasaanku. Tapi Asiyah berkata, kita uji dia dulu. Kita letakkan bara api, kita letakkan makanan. Tangan Musa alaihissalam hampir mengambil makanan. Kalau dia mengambil makanan berarti dia bukan bayi biasa, berarti dia bayi yang bisa berpikir. Allah mengirimkan malaikat
sehingga bayi kecil Musa mengambil bara api dan meletakkannya di lidah. Di saat itu Allah membelanya, Allah menolongnya sampai akhirnya dia dewasa. Setelah dia cukup masa untuk keluar dari sarang Fir'aun, dia melihat ada dua sosok manusia sedang berkelahi. Fawakazahu Musa, Nabi Musa meninjunya. Ternyata tenaga Nabi Musa terlalu kuat hingga tentara Fir'aun itu mati. Lalu kemudian Nabi Musa terusir. Itu hanya skenario Allah, itu hanya cara Allah supaya Nabi Musa selamat dari Fir'aun. Selesaikah ujian? Belum, ujian baru saja dimulai. Nabi Musa alaihi salam menantikan tempat yang belum pasti sampai akhirnya dia melihat ada orang yang berjalan, lalu kemudian menunggu antrian mengambil air begitu panjang. Nabi Musa alaihissalam menggeser batu yang menutup sumur tempat air. 30 laki-laki yang besar, yang berotot, yang bertenaga tidak mampu menggeser tempat air itu, tapi batu itu digeser oleh seorang Musa, perempuan yang merasa terhutang budi, menawarkan Nabi Musa untuk kembali ke rumah ayahnya, bertemu dengan Syuaib. Apa kata perempuan itu? Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Wahai ayahanda, engkau ingin menjadi pencari pekerja, engkau ingin mencari seorang yang bisa mengembala, engkau mencari orang yang bisa mengurus keluarga, karena engkau sudah tua renta. Orang yang bisa menolong itu mesti kuat dan bertenaga, dan dia orang yang amanah. Kata Syuaib, mana orangnya? Inilah orangnya, dia adalah Musa. Dari mana engkau tahu bahwa Musa ini orangnya kuat? Karena tadi kami mengantri ingin mengambil air, dia menggeser batu yang tidak mampu digeser 30 lelaki yang dewasa. Dari mana kau tahu dia laki-laki yang amanah? Saat kami berjalan, kami berada di depan, angin bertiup kencang, lekuk tubuh kami terlihat. Di saat itu dia menyuruh kami berjalan di belakang, karena dia menjaga matanya, menjaga kehormatannya. Perempuan yang menyelamatkan dirinya. Tidak ada satupun ayat yang menyebutkan kecantikan anak Syuaib. Apa yang membuat Nabi Musa menikahi anak Syuaib dengan mahar 8 hijaj, 8 tahun. Disempurnakan Nabi Musa menjadi 10 tahun mengembalakan kambing-kambing Syuaib. Apa agaknya kelebihan anak Syuaib itu? Tidak ada ayat Quran bercerita tentang tubuhnya, tentang wajahnya, tentang kulitnya. Satu-satunya ayat yang menceritakan kelebihan anak Syuaib adalah tastahyi tamshi ala istihya, tamshi ala istihya. Perempuan yang berjalan dengan rasa malu, perempuan yang berjalan dengan rasa malu layak dipinang dengan mahar 10 tahun mengembalakan kambing ayah-ayahnya. Selesaikah ujian? Belum. Ujian perempuan lulus, ujian disembelih Fir'aun lulus. Setelah ujian mengembala kambing itu sampai masanya, Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam pergi menghadap Fir'aun. Idhab ila Fir'aun, pergilah engkau menghadap Fir'aun, innahu tagha, dia sudah melampaui batas. Wa qula lahu qawlan layyina, wa qula lahu qawlan layyina. Ucapkan kalimat-kalimat yang lembut, ucapkan kalimat-kalimat yang baik. Mudah-mudahan Fir'aun lembut hatinya. Tapi ternyata Fir'aun tidak pernah dilembutkan dengan kata-kata. Padahal Nabi Musa sudah berdoa, Rabbi syrahli sodri, lapangkan dadaku menghadapi Fir'aun, wa yassirli amri, mudahkan urusanku menghadapi Fir'aun, wahlul uqdatam min lisani, karena lidahnya pernah luka akibat dari arang yang panas. Hilangkan cacat dari lidahku supaya aku bisa bicara lantang menghadapi Fir'aun, yafqahu qawli, supaya dia paham apa yang aku ucapkan. Apa yang terjadi? Nabi Musa ditantang sampai akhirnya Nabi Musa menyeberang Laut Merah. Fir'aun tetap terus mengejar. Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kuasanya. Nabi Musa memukulkan tongkatnya sampai air Laut Merah itu kataudil azim, seperti gunung yang besar. Sampai akhirnya Nabi Musa menyelamatkan. Berapa orang yang dibawa Nabi Musa menyeberang Laut Merah menuju dataran Sinai?
Tafsir Ibnu Katsir menyebut 600.000 orang Bani Israel. Selesai Fir'aun mati di Laut Merah, lengkap dengan bala tentaranya. Inna Fir'aun wa Haman, bala tentaranya, wa qaumuhuma inna Fir'auna wa Hamana wa junudahuma kanu khatiin. Ujian belum selesai. Sebelumnya ujian menghadapi penguasa yang zalim, sekarang ujian menghadapi Bani Israel. Bani Israel ingin punya Tuhan yang bisa dilihat mata. Ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina laka, kami tidak akan beriman kepadamu hatta narallaha jahrah, sampai kami melihat Tuhan itu secara nyata. Nabi Musa melanjutkan perjalanannya. Mereka haus, mereka lapar. Nabi Musa berdoa, Allah menurunkan makanan dari surga, manna wassalwa. Mereka kepanasan, Allah turunkan awan, wa zallalna alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Tapi apa yang diminta oleh bangsa Bani Israel? Ya Musa du'u lana rabbaka, wahai Musa, mintalah kepada Tuhanmu supaya dia menurunkan kepada kami makanan-makanan. Apa yang mereka minta? Wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Mereka minta bawang merah, bawang putih, kacang adas. Mereka minta makanan-makanan dunia yang busuk, yang bau. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Nabi Musa tidak sampai ke Palestina, dia meninggal di dataran gurun Sahara. Yang melanjutkan perjalanan adalah murid Nabi Musa, Yusha bin Nun. Selesai Nabi Musa, apakah habis dunia? Belum. Dilanjutkan dengan Nabi Isa alaihi salam. Habis Nabi Isa, dilanjutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lahir ke atas dunia, ayahnya meninggal. Umur 6 tahun, ibunya meninggal. Paman yang melindungi, Abu Talib meninggal. Kakek yang menyayangi, Abdul Muttalib meninggal. Istri yang sayang, Khadijah meninggal. Anaknya Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah, Fatimah. 3 anak perempuannya meninggal ketika dia masih hidup. Hanya tinggal seorang perempuan, Fatimah. 6 bulan setelah dia meninggal, barulah meninggal. Anak laki-lakinya Al-Qasim, Abdullah, meninggal juga, patah giginya. Anak laki-laki dari Maria Al-Qibtiyah, Ibrahim namanya, meninggal umur 18 bulan. Adakah ujian yang lebih hebat daripada kematian? Jadi kalau ada orang mengatakan, kenapa ujian saya berat? Sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, ayun nas ahsaddu balaan. Siapa manusia yang paling berat ujiannya? Al-anbiya, nabi-nabi. Summa salihun, orang-orang soleh. Summal amsal fal amsal. Setelah itu orang yang kuat imannya. Orang yang soleh tidak pernah meminta supaya diringankan ujiannya. Dia hanya meminta supaya diberikan bahu yang kuat, diberikan kaki yang kokoh, diberikan hati yang tangguh untuk menerima segala ujian yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Ujian Belanda datang, bangsa ini tetap kuat. Ujian Jepang datang, dia tidak bergeming. Ujian Dom datang, dia tidak pernah kafir. Ujian tsunami datang, dia tetap bersimpuh sujud di hadapan Allah. Air laut naik ke darat, dia kuat. Gunung tumbang, air tumpah, dia tetap juga kuat. Kenapa? Karena Allah di akhir zaman ini mau menunjukkan masih ada manusia-manusia yang kau katakan lemah hanya karena sosial media, yang kau katakan hilang imannya hanya karena iman setipis kulit bawang. Di akhir zaman ada bangsa yang dipilih oleh Allah. Mudah-mudahan bangsa itu adalah kita. Mudah-mudahan bangsa itu adalah saudara-saudara kita yang masih tangguh menghadapi ujian. Tak ada yang bisa kita ucapkan selain Alhamdulillah, karena masih istiqomah dalam iman dan Islam.